Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam damai Kristus kepada sahabat-sahabat DKC dimanapun berada. Begitu juga kepada anak muda-mudi Katolik, kepada para frater, suster, juga Bapak Uskup, dimanapun berada, dimanapun paroki berada, begitu juga bagi teman-teman DKC yang ada di mancanegara, seperti di Amerika, Singapura, Belanda, Australia, negara-negara di Afrika, di mana saja berada. Kami berdoa semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diberkati dan diberikan kesehatan, serta juga damai sejahtera atas nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, Bapak, Ibu, pada kesempatan yang sangat diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mereaksi sebuah video dari Ustadz Kainama yang topiknya adalah apakah Yesus menikah atau Yesus menikah. Nah, ini ada tanda seru ya. Jadi apa sih sebenarnya pandangan, sekali lagi ini adalah pandangan dari Gereja Katolik tentang pernikahan atau kehidupan selibat Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus hidup selibat atau tidak selibat? Apa literasinya? Apa magisteriumnya? Apa skripturanya? Nah, sebelum kita masuk kepada topik dan bahasan, mari kita tanya dulu prolog dari saudara-saudara kita yang sudah ada di ruangan ini ya. Untuk yang pertama kita berikan kesempatan prolognya untuk Paman Katak Gurun. Silakan Paman Katak Gurun. Ya, selamat malam. Selamat sore untuk saudara-saudaraku dari belahan yang lain, dan bahkan selamat pagi. Nah, polemik mengenai apakah Yesus menikah atau tidak, itu bukan baru sekarang, bukan baru tahun lalu, bahkan sudah dari sekian abad lampau. Nah, tentunya menjawab polemik ini, yang paling benar adalah kita merujuk kepada bukti-bukti sejarah atau literasi-literasi maupun merujuk pada Injil suci sendiri yang menceritakan mengenai karya Yesus Kristus di dunia ini, yaitu sebagai juru selamat. Nah, kalau ada bukti-bukti lain yang sekiranya menceritakan bahwa Yesus itu menikah, mari kita buktikan apakah literasi-literasi atau sejarah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, atau apakah itu adalah bukti yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi buat rekan-rekan yang ada di live room ini maupun para peserta yang ada di live chat, mari kita simak bersama-sama tayangan kami sore ini. Terima kasih. Itu prolog saya, Paman Yakobus. Iya, terima kasih. Super sekali ya Paman Katak Gurun. Sekarang kita dengar prolog dari Paman Fitzero. Silakan Paman Fitzero, prolognya. Suaranya mana ini? Mikrofonnya mungkin belum kecolok. Ada suaranya ya. Ya, kedengaran. Halo. Lancar, silakan. Salve, selamat malam, Paman Jacob, Paman DKC, Paman Katak Gurun, Paman Usro. Senang ya kembali hadir malam ini. Jadi pembahasannya kita sebenarnya membahas kembali, kita mengkaji dan kita mengkritisi ya sebuah
apalah, saya bilang kalau mereka bilang kajian ilmiah, ya saya bilang omong kosong. Jadi kita saat ini sedang mengkaji dan merespon sebuah omong kosong dari seorang pakar tafsir ya, yang bernama Kainama. Jadi ini dia ahli tafsir novel, lebih tepatnya ahli tafsir novel Da Vinci Code. Ahli tafsir Da Vinci Code yang membuat sebuah teori-teori ya, membangun sebuah asumsi di atas asumsi dan membuat sebuah hayalan di atas hayalan, lalu menyampaikannya itu seolah-olah itu sebuah kebenaran dan menganggap itu sebagai sebuah pengajaran iman Kristen, walaupun dia sendiri sebenarnya bukan orang Kristen ya, tapi dia kan mengaku seorang pakar kristologi ya. Jadi kita lihat aja, kita uji bagaimana omong kosongnya dia ini. Apakah omong kosong kita malam ini jauh lebih berbobot dibanding omong kosongnya si Kainama ini ya. Sebenarnya buat bahan lelucon aja lah. Jadi kita akan banyak ketawa dalam pembahasan malam ini. Oke, dari saya itu dulu, Om. Terima kasih. Terima kasih Paman Fitzero. Kita lanjutkan prolog kita kepada Paman Usrok. Silakan Paman Usrok, dibuka mikrofonnya. Oke, selamat malam paman-paman semua. Suara saya kedengeran nggak? Jos, mantap. Jelas ya. Oke, ini soalnya kondisi lagi hujan juga nih. Tiba-tiba hujan deras juga. Jadi gini, itu sebetulnya kan diulang lagi kan. Kalau nggak salah tahun 2020 itu kan beliau juga sudah pernah mengutarakan hal ini kan. Dan waktu itu sudah ditanggapi oleh saudara Andri Tunggal ya, mengenai pernyataan Yesus menikah dengan Maria Magdalena, sama yang diutarakan oleh beliau. Namanya polemikus ya, namanya polemikus itu kan kalau mau ingin viral ya bikin itu kan pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang kontroversial ya. Kalau nggak kontroversial itu kan nggak heboh gitu kan. Ya, itu sudah hal yang lama yang mengenai Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Itu kan sudah lama itu. Jadi kita nanti kita uji aja lah ya, sambil kita tunjukkan literasi kita yang menunjukkan yang sebenarnya seperti apa. Gitu Paman. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih Paman Usrok. Dan sekarang kita dengar prolog yang kita nantikan. Paman Damai Kasih Channel. Silakan Paman. Terima kasih Om Yakobus. Salve berkah dalam untuk Om Kata, Om Fitzero, Om Usrok, dan Ibu Bapak semuanya berkah dalam. Prolog saya mungkin pendek ya, menindaklanjuti dari Om Usrok. Benar, video ini 1 tahun yang lalu. Ini saya akan buktikan berkaitan videonya Kainama. Nah, ini. 1 tahun yang lalu, yang menonton 27.000, dan video ini sudah direaksi, diluruskan, direspon, ditanggapi oleh saudara Andri Tunggal. Dalam hal ini, Ibu Bapak, saya hanya menambahkan dari Om Usrok. Suatu konten, kalau polemikus pasti rame. Itu ya, suatu konten kalau modelnya polemikus pasti rame. Polemikus apapun lah, pasti rame. Tidak merujuk pada satu keyakinan polemikus, tidak. Tapi kalau wujudnya, intinya itu, sarinya polemikus pasti rame. Dan anehnya, ini kan sudah ditanggapi oleh dari saudara-saudara komunitas gerejawi. Tetapi diangkat lagi. Kepentingannya apa? Ibu Bapak bisa mengkaji. Dan framing-framing ini juga sudah lama kok. Bahkan di abad-abad itu ya, saya nggak mau menyebutnya ya. Itu sudah ada framing-framing seperti itu, Ibu Bapak. Bahkan filmnya diwujudkan dalam videonya yang sangat gak elok. Judulnya The Last Passion, The Christ apa itu, saya lupa itu. The Last Temptation of Christ. Itu judulnya itu. Ibu Bapak jangan menonton nanti nangis sakit. Itu videonya sangat kemproh, sangat jorok banget. Itu sudah benar-benar hujatan itu Om. Wah, hujat, nista banget itu.
Itu kan video tahun 1980-an Ibu Bapak itu. 90-an. 80-an. 90-an. 80 Om, 80-an. 80 ya. 80-an. Dan itu juga sudah di modern lagi dengan judul Da Vinci Code Ibu Bapak. Dan sekarang modernisasi melalui medsos seperti ini, YouTube. Nah, seperti apa? Nanti kita kupas bareng-bareng ya. Saya persilakan untuk Om Yakobus untuk hostnya. Monggo. Baik, terima kasih untuk paman-paman yang ada di room ini untuk prolognya. Sebelum kita mulai, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah tujuannya sebagai pengajaran dari kami awam Katolik, tapi kami juga tidak mengajar secara argumentasi pribadi, melainkan kami juga mengambil beberapa literasi yang berasal dari tradisi Gereja Katolik, baik lisan maupun tulisan. Tradisinya apa aja, ajarannya apa aja, nanti kita akan kupas tuntas satu persatu berdasarkan video yang akan kita putar. Sebelum kita putar videonya, silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri, yang mau ke belakang, yang mau ngambil minuman, makanan, silakan ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang ada di live chat maupun juga di kolom komentar, tolong dijaga ya tutur katanya, tunjukkan bahwa kita orang Katolik selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran Gereja Katolik, penuh kasih dan santun. Sekali lagi, tolong dijaga tutur katanya, jangan mudah terpancing. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Silakan Paman Admin dibuka layar literasinya dan videonya. Tapi kalau sudah jadi Arab, Pak, itu. Ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Pria antara 14 sampai 18 tahun. Sekali lagi, ini adalah hukum Yahudi sampai detik ini. Dari zaman Talmud ditulis sampai sekarang ini berlaku, termasuk di wilayah waktu Yesus. Semua woman is acquired by, for example, becomes a betrothed to a man. Jadi ketika mereka bertunangan itu antara usia, kalau pria antara 14 sampai 18 tahun. Kalau wanita antara 12 sampai 14. Ya, ketika menstruasi atau pria anak laki-laki sudah mimpi basah atau masuk ke wilayah akil balik. Begitu baiknya menjaga agar tidak terjadi pikiran kotor yang menimbulkan hasrat seksual, sehingga orang Yahudi bilang sebaiknya mereka dinikahkan. Menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu ya. Ini namanya Kidusin 2A. Mau ditanggapin dulu untuk video ini. Ada kata-kata sebaiknya anak muda-mudi pada bangsa Israel pada zaman itu dinikahkan supaya tidak terjadi perzinahan. Nah, kita dengar dulu ya tanggapannya dari Paman Fitzero. Silakan Paman Fitzero tanggapannya. Oke, jadi di video yang kita tonton tadi ya, itu dari videonya yang kedua yang berjudul Yesus Kristus terbukti menikah dengan Maria Magdalena part 2. Oke. Itu tadi di menit berapa? 34 ya. Sekitar itu. Ya, nah, 34. Dia kan membangun sebuah narasi. Ya, mungkin dia bilang dia ada dasarnya. Dia bilang bahwa orang Yahudi itu setelah akil balik ya, terutama yang pria di umur 20-an, pertengahan 20-an tahun harus menikah. Terutama Yesus, ya, seperti Yesus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam artian dia ingin mengatakan bahwa biar orang tuh pikirannya nggak cabul atau apa, harus segera dinikahkan. Jadi tradisi orang Yahudi itu harus menikah. Bahkan ada dia bilang kalau perlu lebih bagus lagi poligami, mengikuti para nabi-nabi. Nah, saya mau tanya aja gitu. Dasarnya apa bahwa orang Yahudi harus menikah? Apakah ada catatan tradisi sendiri yang mengatakan orang Yahudi harus menikah ya?
Karena dalam Alkitab sendiri tertulis ada orang Yahudi lain di zaman Yesus yang tidak menikah. Tidak pernah tertulis menikah dan diyakini secara tradisi sendiri, tradisi kekristenan dan tradisi orang-orang Yahudi saat itu bahwa mereka tidak menikah. Siapa contohnya? Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Ya. Sepanjang sejarah dan sepanjang yang kita tahu ya secara tradisi ya, Yohanes Pembaptis itu hidup membujang atau bisa kita bilang hidup selibat, tidak menikah. Nah, terus contoh yang lain ada nggak? Ada. Rasul Paulus, ya Rasul Paulus yang sangat dibenci oleh Kainama tersebut. Apakah ada catatan dia menikah di Alkitab? Bahkan di tradisi-tradisi kekristenan. Dan ingat, Rasul Paulus itu adalah seorang Farisi, pakar hukum Taurat ya, pakar hukum Musa. Dia orang Farisi, dia seorang teolog lah kalau kita katakan sekarang. Iya, dia sangat paham hukum-hukum Yahudi, hukum Musa. Dia sendiri tidak menikah. Emang Kainama lebih paham hukum Yahudi, hukum Musa. Semenjak belajar di Google kosong jadi tahu. Dan ya, saya ingatkan lagi, saya kasih tahu lagi, bukti dari penelitian naskah Qumran di Laut Mati, ya, yang ditemukan di Israel, Laut Mati itu tempat kampusnya Ustadz Kainama di Haifa, Israel sana, itu menemukan ya bukti-bukti ada yang namanya sekte Yahudi, kaum Esenit. Mereka itu hidup selibat, tidak menikah. Memangnya Kainama ini lebih paham tradisi Yahudi dan hukum-hukum Yahudi, ya lebih jago daripada orang Yahudi yang hidup di abad pertama, para PhD, para peneliti naskah Laut Qumran tersebut, ya dari saya itu dulu. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Iya, Baik, Paman. saya tambahan ya. Busrok, silakan mengenai menikah itu tadi kan. Kalau kita baca bukunya Eusebius yang Church History 3 chapter 30 ya. Nah, ini disebutkan murid-murid Yesus yang menikah. Dibesarin Om, dibesarkan lagi Om. Bicaranya besar ke ya Om. Presentase. Oh ya wis nggak dibaca aja dibaca. Ya, itu di sini hanya disebutkan dalam bukunya Eusebius, murid-murid Yesus itu yang menikah cuma Petrus sama Filipus saja, yang lainnya enggak. Ini disebutkan, for Peter and Philip begat children. Yang lainnya nggak disebutkan. Jadi kita tahu kan banyakkan murid Yesus kan orang Yahudi juga. Itu kenyataannya dari 12 orang hanya 2 orang yang menikah ya. Yang lainnya nggak menikah. Ini buku Eusebius itu menyatakan seperti itu. Ya, bisa dilihat ya di Church History buku 3 chapter 30 nih. Itu murid-murid Yesus ya rasul-rasul yang menikah. Hanya Petrus dan Filipus, dan setelah itu kan istrinya Petrus meninggal. Nah, dikatakan seperti itu. Jadi kan ada bukti lagi ya bahwa memang tidak menikah, apalagi betul ya sampaikan Om Bixero tadi, kaum SNI sama sekali terlibat itu. Oke, tambahan dari saya, terima kasih. Silakan Paman Katak Gurun untuk tanggapannya. Ya, jadi di sini saya mau bermain logika ya. Logika berpikirnya begini. Seperti yang kita akui, bahkan kalau saya tidak salah ya, di dalam videonya pun Kainama mengatakan keistimewaan dari Yesus itu dia terbentuk bukan karena percampuran antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Terutama kalau kita di Katolik, itu meyakini dalam arti percaya bahwa Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, sekarang sebagai manusia yang istimewa, kok Yesus itu mundur
dengan cara menikah seperti manusia normal, aneh. Itu logika pertama. Terus logika kedua, tugas utama Yesus hadir, yaitu yang kita yakini sebagai sabda menjadi daging, itu adalah untuk melakukan karya penebusan. Jadi dengan dia lahir, kemudian wafat dan bangkit. Kok jadi digiring ke seolah-olah kembali menjadi manusia, kemudian kawin, berketurunan, wah aneh. Sangat aneh dan tidak masuk di logika. Buat apa Yesus dikandung dari Roh Kudus kalau ujung-ujungnya menjadi manusia biasa juga? Begitu Paman, terima kasih. Silakan Paman Damai Kasih Channel untuk tanggapannya. Oke, suara jelas Om, punya saya. Jelas banget. Jelas, ya. Sebetulnya tadi yang saya sampaikan ya Ibu Bapak ya, di mana klaim-klaim, framing-framing mengenai hal itu, Yesus kawin, Yesus menikah. Kalau Ibu Bapak mendalami lebih dalam untuk menggoogling itu banyak kok. Bahkan mencarilah di toko-toko buku itu ada. Di mana hal-hal framing-framing itu sebetulnya itu ingin mendiskreditkan, mendegradasi iman Kristiani. Iman Kristiani dan terkhususnya umat Katolik. Hal-hal itu pelaku-pelaku itu melakukan karangan bebasnya, karangan liarnya. Bahkan berani untuk menerbitkannya. Padahal beliau-beliau itu tidak mengetahui yang sesungguhnya. Nanti teman-teman selesai semua saya akan buka literasi Ibu Bapak. Inilah salah satu bentuk mendegradasi iman Kristiani, terkhusus Katolik. Ditekan, dipresur, dengan berbagai cara lah. Yaitu kenapa kok seperti itu terus? Nah itu memang sejak awal yang tadi saya sampaikan, saya nggak mau terlalu vulgar. Sudah lama Ibu Bapak itu, framing-framing itu. Sementara itu dulu Om. Baik, terima kasih. Mungkin tanggapan dari saya juga singkat ya. Ternyata loh di Perjanjian Lama ada juga loh nabi besar yang tidak menikah. Siapa? Yeremia. Itu bisa dibaca di Yeremia 16 ayat 1 sampai dengan 4. Bahkan ketika Musa mau naik ke Gunung Kudus Allah, ya, itu para tua-tua disuruh mengkuduskan diri. Syarat mengkuduskan dirinya apa? Tidak boleh bersetubuh. Nah, perlu diingat bahwa Yesus adalah firman Allah menjadi manusia. Nah, ketika firman Allah menjadi manusia, berarti Yesus 100% Allah, 100% manusia. Perlu dicari, ada nggak sih literasi atau kitab suci di Perjanjian Lama dikatakan bahwa Allah menikah? Malaikat aja tidak menikah, masa Allah menikah? Nah, hati-hati, karena Yesus Allah, Yesus tidak mungkin menikah. Begitu aja dulu literasi dari saya. Mungkin dilanjutkan pada video selanjutnya. Saya tambah sedikit lagi. Tadi kan ada pernyataan beliau sejak zaman Talmud. Sejak zaman Talmud. Talmud itu ditulis kapan gitu loh. Talmud kan ditulis jauh setelah Yesus naik ke surga kan. Tahun 100-an sampai tahun 300-an itu. Beda zaman gitu. Betul, Pak. Jadi perkiraan beliau kan Talmud dulu baru Yesus saat balik. Talmud itu ditulis jauh lebih, waktunya itu jauh setelah Yesus naik surga. Ya, dalam penyebutan tahunnya aja udah salah dia gitu. Ya, silakan Paman Damai Kasih Channel dibuka video selanjutnya. Ya, sedikit saya tambahkan. Silakan, tambahkan. Ya, jadi
apa yang dikatakan Paman Yakobus tadi, saya perjelas lagi ya. Jadi Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Yang dalam kemanusiaannya dia seperti manusia, apa adanya kita, kecuali dalam hal dosa. Nah, kalau Yesus sebagai manusia tidak berdosa, maka tentunya dia jauh dari nafsu. Lebih-lebih nafsu seks ya. Itu bisa kita buktikan bagaimana Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan yang dilakukan oleh iblis sendiri. Di mana dia digoda untuk mengubah batu menjadi roti, kemudian dia digoda dengan segala kemuliaan duniawi asal mau sujud dan menyembah iblis. Nah, tiga godaan tersebut, yang terakhir itu dia dibawa ke bubungan bait Allah dan disuruh terjun untuk membuktikan kalau dia anak Allah, maka dia tidak akan terhempas ya. Dia akan ditadah oleh malaikat-malaikat sehingga kakinya tidak terantuk. Nah, tiga godaan tersebut, kalau kita cermati, adalah Om kata guru, mohon maaf. Om kata guru, mohon maaf. Ini agak, mohon maaf ya, menurut saya agak keluar konteks karena ini kan tadi konteksnya pembicaraan mengenai orang Yahudi harus menikah itu tadi loh. Iya betul, betul. Tapi saya tadi menambahkan apa yang Paman Yakobus katakan. Jadi kalaupun kita memandang Yesus dari sisi kemanusiaan, harap diingat dia tidak berdosa. Nah, salah satu yang membuat orang berdosa adalah kalau dia jatuh dalam nafsu, kan? Begitu, Paman. Silahkan dilanjut. Baik. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk tayangan tadi? Mungkin saya akan sedikit perjelas ya, Paman. Ketika Rasul Paulus itu juga adalah seorang rabi, ya. Rabi itu dia mengajar. Dia pasti tahu Taurat. Nah, kalau Paulus itu seorang rabi, tidak mungkin juga dia mengajar bahwa ada orang yang boleh tidak menikah untuk kerajaan Allah. Pengajarannya di mana? Ada di 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 40. Itu jelas sekali. Itu adalah pengajaran untuk orang Yahudi yang diajar kepada orang-orang oleh siapa? Oleh Rabi Saul, oleh Rasul Paulus itu sendiri. Silakan dilanjutkan videonya, Paman. Oke. Bukan bule. Nah ini sejarahnya. Nanti silakan dibukalah ya. Semuanya terpampang dan bisa dilihat oleh semua orang. Karena apa dipakai gambar ini? Maka Jesus sampai detik ini, sekali lagi pelan-pelan, Jesus sampai detik ini, kepada Anda para Kristen Katolik yang punya channel ya, yang bilang saya sering monolog, saya tidak mau debat, tidak berani debat. Tidak apa-apalah terserah Anda. Kenapa saya menghindari debat? Karena tidak akan sampai ini, pemahaman ini tidak akan sampai. Kalau udah debat sama orang Kristen, aduh, ke sana lagi, muter lagi, aduh. Tidak pernah dapat saat 3940 ya. Yang streaming YouTube malam ini, saya ya, kita tutup. Nah, saudaraku tersayang, terutama jika ada saudaraku Kristen Katolik yang menyaksikan live streaming YouTube malam ini, saya tidak pernah menyatakan bahwa itu adalah gambar Yesus. Bukan. Saya kasih gambaran. Kenapa sampai sekarang orang Kristen yang ada di kepalanya itu kalau dibilang Yesus pasti bule. Dari sini. Itu ya. Bukan gambar Yesus yang benar. Yesus adalah seorang Timur Tengah. Mari kita gambarkan seorang Timur Tengah. Lanjut ya. Baik. Langsung saja ke Oke, lanjut Pak Ustadz. Baik, kita akan yang kemarin Yohanes 2. Tunggu dulu. Kita akan
kan tadi Pak Ustadz bilang lanjut ya, yuk kita lanjutkan komentarnya, silakan. Paman Usrok dulu deh. Silakan. Siapa ini? Paman Visero dulu, ya Paman Visero. Jadi ya sebelumnya saya mau sampaikan dulu ya buat penonton kenapa saya mulai dari menit di atas 30 menit ya. Jadi ini kan videonya dia durasinya 2 jam ya, kurang lebih 2 jam. Tapi kenapa saya mulai dari menit 30? Karena dari menit ke 1 sampai di menit 30 itu, atau 25% dari durasinya itu, dia cuma curhat doang, curhat masalah pribadinya, dia nggak ada literasinya. Jadi yang berisi tentang topik pembahasan itu mulai dari memang menit ke 30 ke atas sampai menit ke sampai 2 jam ya, sampai jam kedua itu. Jadi 25% awal itu dia curhat. Yang bisa kita bahas memang 75% sisanya. Nah, dari yang video tadi kita lihat, yang mau disampaikan apa sih? Yang dia sedang sampaikan apa? Dia sedang menggiring opini bahwa selama ini orang Kristen itu membuat asumsi atau membuat gambaran bahwa Yesus itu bule. Lah ini kan strawman falasi gitu. Apakah kita pernah menganggap selama ini Yesus itu orang Eropa? Sebodoh itukah? Kalau dia menilai dari hanya sebuah foto, gambar-gambaran tentang Yesus, kenapa nggak dipakai perbandingan gambarnya Che Guevara sekalian? Tahu kan Che Guevara tuh tokoh ini ya, tokoh revolusi dari dari Kolombia tuh kan? Bukan. Itu juga mau saya dari Kuba itu. Ya, buahnya Castro. Iya, seru tuh. Itu lebih mirip dari gambaran Yesus. Toh kita juga menggambarkan Yesus seperti itu. Terus apa hubungannya? Kamu ingin memframing. Nah, nanti saya balikin lagi. Kalau saya kasih lihat kamu orang yang mukanya hidung mancung, muka-muka Arab, kamu juga bisa bilang itu orang Arab. Padahal belum tentu. Bisa aja orang Amerika Latin. Ya kan? Bisa aja orang orang Turki. Bisa aja orang Yahudi. Kenapa harus memframing bahwa ini kan menurut saya ya logical falasi lah, receh gitu kan. Kalau saya tunjukin kamu muka orang-orang Yahudi ya sekarang, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya coklat, ada yang rambutnya ini. Terus kamu bilang itu bule semua. Ya kan? Ya kayak gini kan kamu sedang membuat sebuah argumen strawman falasi gitu loh. Ya, menuduh kita berdasarkan hayalanmu, seolah-olah kita seperti itu padahal kan itu hayalanmu sendiri. Oke, dari saya itu dulu Om. Mungkin yang lain kalau ada. Coba aja Gal Gadot itu kan. Orang biasanya kan pasti duganya orang Eropa kan Gal Gadot. Wonder Woman. Itu orang Israel itu. Itu orang Israel. Itu. Ya, siapa lagi yang mau kasih komentar? Paman Katak Gurun. Silakan. Ya, jadi gini. Yang lucu adalah Kainama menggunakan istilah bule, tapi yang dia maksud sebagai bule itu apa? Sebab ya seperti yang teman-teman tadi katakan, apakah di Timur Tengah nggak ada profil warna kulit, profil wajah, warna rambut yang pirang? Ada. Apakah artinya Kainama kurang piknik kali ya? Belum pernah benar-benar menginjak daerah Israel atau daerah Turki misalnya. Sangat banyak di situ orang dengan profil seperti orang Eropa, tapi dia sama sekali bukan orang Eropa. Nah, jadi buat saya silahkan diperjelas dulu apa yang dia maksud sebagai bule. Apakah sekedar pirang, kemudian kulitnya merah, itu adalah profil yang lazim di Timur Tengah. Bahkan orang Arab sendiri, apakah hitam semua? Enggak. Banyak orang Arab yang kulitnya putih, mulus. Demikian. Terima kasih. Silakan Paman Damai Kasih Channel. Oke.
Saya menanggapi yang pertama dia kaitan tidak buka link StreamYard. Nah ini, dia tidak ingin berdebat karena pemikirannya nggak nyampe. Om Kainama gebiah uyah. Gebiah uyah itu bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya Om Kainama pukul rata. Dalam hal ini Om Kainama aja untuk membedakan Kristiani masih bingung. Karena Om Kainama ke distrik KTP. Yang Om Kainama datang itu kan channel-channel dari komunitas gerejawi. Dulu katanya panjenengan dari komunitas gerejawi kan. Kalau saya sebut Protestan kan nggak enak. Tak? Saya haluskan. Anda itu dari kelompok komunitas gerejawi. Tak? Bedakan dengan Katolik. Coba sekali-kali masuk di channel Katolik. Datanglah ke rumah kami ini. Kita dialog. Bedakan Anda dialog dengan teman-teman komunitas gerejawi dengan Katolik, Om. Jangan dipukul rata, Om. Karena Om Kainama itu kan sudah sering, mohon maaf ya, dengan saudara-saudara saya komunitas gerejawi, debat tak berujung. Terus Om Kainama playing victim. Playing victim. Seolah-olah saudara-saudara saya dari komunitas gerejawi yang menyerang. Coba ditengok dulu. Pihak Anda bagaimana? Jangan playing victim, Om. Jangan selalu menyalahkan. Itu poin yang saya kerjakan tuh di poin video kedua. Yang kedua, poin kedua saya ini. Saya hanya menandakan dari teman-teman tadi, terkhusus Pak kata guru, parameter tolok ukur dari bule itu seperti apa? Apakah rambutnya pirang, kulitnya merah-merah seksi, matanya bulat tengahnya itu harus biru, atau bagaimana tolok ukur parameter bule? Halo? Suara ada nggak ini, Om Yakobus? Bagus, Paman. Bagus, Mas, bagus. Siap. Coba, katanya Om udah pernah ke Vatikan. Masa nggak bisa menyeberang sedikit yang jaraknya cukup 5 cm ke Turki, atau jaraknya 1 cm, atau setengah mili? Coba dong bandingkan. Setengah mili kalau melihat dari peta global itu. Global itu peta itu. Jangan parameternya seperti itu, Om. Om Kainama itu ngopinya kurang kental, begadangnya kurang lama, jalan-jalannya kurang jauh. Cukup, Om. Silakan, Om. Baik. Untuk saya prolognya, prolog lagi, komentarnya singkat ya, singkat karena begini. Itu lukisan itu kan abad 14 atau abad 15 munculnya ya. Dan ternyata pada abad keempat di Katakom pun sudah ada lukisan tentang wajah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di Bizantin mozaik itu ada juga pada abad ke-6, abad tahun 526 Masehi waktu itu. Itu pun sudah ada begitu. Dan ganteng, lebih ganteng dari yang tadi yang karyanya siapa tuh, Da Vinci atau siapa tadi dibilang. Nah, begitu. Apakah berarti orang zaman dahulu nggak boleh ganteng? Wah, nggak boleh begitu dong. Masa hak ganteng cuma orang abad-abad ke-15-14, yang abad-abad sebelumnya nggak boleh ganteng? Nah, nggak boleh begitu. Jadi itu pun masih bisa disanggah ya. Karena apa? Gampang sekali untuk membedakan apakah yang tadi lukisan itu adalah gambar Yesus. Da Vinci kan punya The Last Supper ya, lukisan The Last Supper, dan itu berbeda dengan lukisan yang tadi. Berbeda sekali mukanya di The Last Supper dengan muka dari Cesare Borgia. Nah, nanti kita akan lanjut ya, kita akan buka literasinya itu. Untuk sementara kita cukupkan di sini, kita akan buka video selanjutnya. Silakan Paman Admin diangkat. Paman Admin. Oh. Atau mau iklan dulu? Nah, jangan Paman Admin, Bentar. Nona Admin. Panjang. Langsung video berikutnya. Ini baterai 6% lagi. Cepet. 46 berapa itu? 4650 ya. Iya, 4650 sampai 5026. Ya, dia ini mulai pembahasan Yohanes 22. Kepada orang-orang Kristen Yahudi
yang tampaknya mengenal tanah Israel, sehingga tidak ada penjelasan khusus mengenai kota ini yang rupanya cukup terkenal. Nah, ada 4 perkampungan modern di Galilea yang dianggap sama dengan kota Kana pada abad pertama Masehi. 1. Ya. Kana Israel. 2. Kafir Kana, bacanya itu kafir Kana. Oh, kafir Kana. Kafir Kana Israel. 2. Kenneth El Jalil Israel. 3. Ain Kana Israel. Dan yang keempat, Kana Libanon Israel juga. Jauh terakhir nomor 4 itu makanya biru, namanya Kana. Betul lagi ejaannya, pakai Q, Kana. Tapi di Libanon, Allahu Akbar. Apa tuh? Coba tunjukkan kursornya di situ. Jangan diklik. Kursornya ditaruh di Kana yang biru itu. Nanti keluar tulisan. Sabar. Di Libanon. Kana adalah sebuah. Silakan baca Bung Ade. Kana adalah sebuah desa yang terletak di sebelah tenggara Tirus di Lebanon Selatan. Sekitar 11 km dari perbatasan Israel. Kota ini jauh dari Nazaret ke perbatasan nanti berapa kilo? Terus dari perbatasan Israel ke Kana 11 lagi. Dari Nazaret ke Bethlehem aja 144 atau 147 kilo. Ya kurang lebih 145 kilo lah kita ambil aja. Jadi bagaimana ke Kana di Lebanon? Oke ya. Kita baca aja menurut apa tuh? Di bawah 4 itu. Menurut Katolik Menurut Katolik Ensiklopedia tahun 1913, sebuah tradisi yang berasal dari abad ke-8 menempatkan kota Kana ini dengan lokasi kota Arab modern kafir. Apa kota apa? Kota Arab modern kafir Kana. Kafir Kana. Jadi karena mereka melihat orang-orang Arab ini dibilang kafir. Orang Yahudi bilang orang Arab itu kafir. Kafir Kana. Ya. Isinya Kana itu orang Arab semua. Orang Arab yang tidak boleh ya. Tidak boleh ada orang yang tidak melakukan tradisi Timur Tengah atau tradisi Arab. Iya, betul. Di Kana itu berlaku tradisi Arab. Iya, betul. Oke. Apa? Laki-laki harus stop dulu ya. Oke, jadi silakan Paman Peser. Video cuplikan tadi ya, saya dulu yang pertama. Jadi dia ini sedang meneliti, mencari mana sih kota Kana yang asli, yang sesuai mujizat Yesus. Nah, dan di video tersebut sebenarnya dia menyampaikan bahwa sampai sekarang ini orang Kristen pun nggak tahu lokasi persisnya yang mana. Soalnya ada 4 kota. Ya, oke, memang kita akui ada kontroversi bahwa di manakah kota yang asli. Tapi kota-kota tersebut, dari 4 kota tersebut, ada 3 kota yang masuk dalam wilayah Israel modern saat ini. Nah, 1 kota lagi tadi yang dibilang Kana di wilayah Libanon, ya udah di luar wilayah Israel. Tapi kalau kita lihat secara peta, sebenarnya itu masih berdekatan. Jadi di luar perbatasan sedikit. Tapi di zaman Yesus itu disebut sebagai wilayah Galilea. Nah, yang di Libanon itu termasuk dalam wilayah Galilea atas. Sementara 3 yang ada di wilayah Israel adalah Galilea bawah. Ya. Nah, tapi apa yang dia sampaikan di situ? Dia sampaikan itu bahwa Kana itu adalah kampung Arab. Saya mau tanya, Arab itu ya kalau kita lihat di peta ya, Arab itu adanya di wilayah selatan jauh sekitar 1.800 kilo dari wilayah Israel modern saat ini, dari Yerusalem lah kita hitung. Ya, sementara Libanon itu yang tadi dibilang kampung Arab itu justru ada di utaranya Israel. Berarti lebih jauh lagi jarak dari Arabnya Kainama sekarang, kota bekas sekarang ke Libanon. Ya, karena itu di utaranya Israel. Nah, sekarang saya mau tanya, mana catatan yang menulis? Catatan di zaman Yesus yang mengatakan wilayah Kana tersebut adalah wilayah Arab. Karena kita tahu, Libanon itu masih wilayah Galilea, perkampungan Yahudi.
Oke, taruhlah bilang bukan wilayah orang Yahudi. Kita bilang di situ wilayah kampung di luar Yahudi. Kampung apa itu? Kalau dia baca sejarah, tentu dia tahu apa itu wilayah Suriah. Apakah orang Syria, Assyria itu dibilang orang Arab? Nah, kalau ke utara lagi, wilayah Irak modern sekarang. Di zaman Yesus, apakah orang-orang itu disebut orang Arab? Ya, di utara Libanon. Enggak. Dibilang orang Mesopotamia. Orang Arab itu baru berada di wilayah itu setelah abad ke-7. Setelah invasi dari, ya you know lah ya. Kan bodoh sekali. Dibilang kampung Arab dari Hong Kong. Ya, dari saya itu dulu. Baik, terima kasih Paman Fitzero. Karena ini berhubungan dengan geografis, kita lempar ke Paman Usrok yang katanya masih jago geografis. Silakan Paman Usrok. Kata siapa? Udah cukup jelas penjelasannya Paman Fitzero, udah jelas. Saya nggak akan nambahin apa-apa. Silakan Paman Katak Gurun. Ya, gini aja. Kalaupun bicara sekarang itu Lebanon ya. Kalau kita bicara Lebanon itu mayoritas apa sekarang di Lebanon itu? Iya kan? Betul, betul. Sampai saat ini pun Lebanon sebenarnya masih banyak mayoritas Kristen juga. Tiba-tiba sampai abad ke-7, abad ke-8 itu kan masih wilayah Kristen. Iya, itu di era saya. Itu di era SD saya. Waktu saya SD kelas 6. Apa kelas 5 itu kan ada RPUL itu. Itu daerah Mesopotamia itu. Mesopotamia. Nah, kayak nama tahu nggak Mesopotamia? Pada setelah itu kan berkembang itu kan orang Maronit kan sebelum abad ke-7 kan sudah berkembang tuh orang Maronit di situ. Orang Maronit itu siapa? Ya kan? Kalau kita kebenaran baca gereja Maronit kan itu jelas itu. Nggak ada dan kampung Arab di sana. Kacau. Iya, kalau tanggapan saya sih, saya melihatnya ini satu fenomena yang sangat lucu. Sangat lucu. Lucunya adalah begini, ini Kainama bermain dengan konteks waktu yang salah, kalau saya menangkapnya. Mengapa begitu? Dari yang kita saksikan tadi di video, betapa bangganya Kainama mengatakan ini Arab. Lalu, kalaupun benar itu Arab, dan itu begitu bangganya dikemukakan oleh Kainama, apakah lantas dia mengaitkan dengan suatu agama tertentu, seperti Arab yang sekarang? Nah, di sini kita lihat kegagalan Kainama mengkaitkan waktu kan? Kapan bangsa Arab seperti Arab yang sekarang itu kita tahu sama-sama setelah abad ke-7. Sementara kalau berbicara zaman Yesus abad pertama. So what kalau ada orang Arab di sana? Kok malah jadi bangga gitu. Demikian, terima kasih. Silakan Paman Damai Kasih Channel. Skip, cukup tadi saya. Skip. Monggo Om Yakobus. Oh, oke. Saya juga skip karena National Geographic saya kecil nilainya. Lanjut Paman ke video selanjutnya. Oke. Di posisi 5 berapa itu? 539. 539. Iya. Oke. Keluarganya Yesus itu pergi ke perkawinan di kampung Arab. Namanya Kana. Begitu ya, jangan marah ya. Jangan marah. Ya, marah-marah melulu nanti bingung justru. Enggak marah, kita justru tertawa kau. Dan itu pun kalau dia omong itu kan Arab abad pertama gitu loh, bukannya konon katanya masih jahiliyah.
Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Udah, bentar dulu. Saya kasih dulu, Om. Oh, Ini baterai saya 3%. Stop dulu, Om. Stop dulu. Itu saya cuma pengen, itu kan penandaan cuma itu doang. Satu sisi dia menyampaikan sendiri. Ya, ini bakal kontradiksi dengan pernyataan-pernyataan dia berikutnya. Di argumentasinya dia di sini dia mengatakan bahwa Yesus, keluarga Yesus memenuhi undangan perkawinan di kampung Kana. Di Kana, di kampung Arab. Ya, nah, argumen saya satu dulu. Mana tertulis di Alkitab dan literatur manapun, catatan Bapak Gereja, yang menyatakan bahwa saat itu, tafsir Injil Yohanes 2 ayat 2 itu, bahwa keluarga Yesus mengunjungi kampung Arab. Nggak ada. Dan dia juga, dari situ pun dia akan membangun narasi bahwa itu adalah semacam ziarah. Jadi orang-orang Yahudi itu punya tradisi untuk berziarah ke kampung-kampung Arab. Sama seperti dia bilang, di Indonesia juga di Manado ada kampung Arab, di Bogor ada kampung Arab, di mana lagi ada kampung Arab. Dia menyamakan posisi kampung Arab di Indonesia saat ini dengan Yesus. Dan dia membuat narasi Yesus, keluarga Yesus, datang ke nikahan di kampung Arab. Berarti ada Yesus memenuhi undangan di kampung Arab. Lah, kalau dia menyatakan seperti itu, kenapa di argumentasi selanjutnya dia mengatakan yang menikah itu adalah Yesus? Kan jadi kontradiksi sebenarnya. Ya, satu sisi dia sudah melakukan kesalahan, menyatakan Kana itu kampung Arab, padahal nggak ada catatan sejarahnya. Kedua, itu akan bertentangan sendiri dengan argumentasi selanjutnya yang menyatakan yang menikah adalah Yesus. Jadi siapa yang menikah? Yesus atau orang Arab di kampung Arab? Dan dia juga ada narasi menyatakan bahwa ada tradisi bahwa orang Yahudi menikah dengan orang Arab. Maka itu Yesus datang. Setahu saya hukum Musa tuh melarang pernikahan orang Yahudi dengan orang di luar Yahudi. Bila itu dilakukan, maka itu sudah menyalahi hukum agama Yahudi sendiri. Oke, silakan dilanjut. Kamu lanjut. Baterai saya 2% ini. Ini udah HP kedua. Ganti, oke. Paman Fitzgerald bilang nih, spoiler nih. Harusnya tayangannya jangan di spoiler dulu. Oh, oke. Nah, benar itu 5928 ya, 5928. Apa baterainya mau habis. Ya, sekali lagi bahwa hubungan dengan Musa, Nabi Musa alaihissalam, Moshe Rabbe, Nabi Musa ya, Nevi Moshe Nevi bahasa Ibraninya, itu istrinya putrinya Yitro. Yitro itu imam di Madinah, di Midian. Ya, Yitro itu mertuanya Moshe, Nabi Musa alaihissalam. Putrinya nikah sama Nabi Musa. Nabi Musa asli keturunan Levi, ya, asli keturunan Yohadat, Levi, dari suku Levi, asli Israel asli. Pada Yesus. 59 berapa itu? 5928 ya, 59. Ya, 5928. Misalnya, kenapa dia tidak punya obat? Yesus pusing. Toh itu dia tidak punya obligasi apa-apa, dia tidak punya kewajiban apa-apa. Wong dia cuma tamu kok di situ. Kalau kita datang ke hajatan, ke pernikahan, lalu nasi habis. Apa untuk catering itu nasi habis. Kita pusing. Kita marah-marah. Ya tidak. Nanti justru tuan rumah tersinggung. Sebentar. Ini agak-agak coba tak ulang ya. Ini omongannya agak bingung. 58 dari 5870 aja. 5870. 58. Memberikan 70 kedua kali di ayat. Yang membaca ada urusan emak-emak pusing. Supaya yang membacanya ngerti. Kenapa nih emak-emak pusing? Kan ini punya orang pesta. Ada urusan mau habis kan? Kenapa pusing? Kenapa jadi marah-marah? Ibu datang kepada Yesus. Misalnya, yang marah-marah siapa kayak nama? Sebentar, Fik, saya bacanya apa ya yang membaca itu? Nah, ini dari sini. Nggak masuk dong. Ini diulang sampai 2 kali di ayat 1 dan ayat 3. Supaya jemaat yang membaca itu ayat itu apa ya? Top. Beneran. Karena memberikan
penekanan supaya yang membacanya ngerti. Kenapa nih emak-emak pusing? Kan ini punya orang pesta. Ada urusan mau habis kan? Kenapa pusing? Jemaat itu kan. Bentar, ini pusing kenapa nih? Coba ini kalau kepenggal gini aku bingung. Enggak, konteksnya gini loh Om, konteksnya gini. Itu kan perkawinan Kana itu kan perkawinannya orang. Ya, aku paham. Bunda Maria ikut cawe-cawe. Ya. Gitu. Oke, aku paham di situ. Makanya dia ngomongnya seperti apa, Om, biar nggak gagal paham dulu, Om, sebentar, Om. Tidak menyatakan ya. Gitu. Saya tulis nanti ini agak cepat karena ini adalah chapter kedua. 2 dan 3. Nah, Oke. Ya. Oke. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ke bawah, ibunya lihat. Itu kan gampang ya. Siap. Gitu. 3384. Iya, 3384 meter. Sama ya? Sama. Ini masih ibu dan anak. Ya, 3384. Begini. Kenapa saya kasih lihat? Sudah ada 2 meter. Sudah ada 2. Ini analisa teks ya. Bukan asumsi teks, bukan tafsir. Kita membaca dan menganalisa. Sudah ada 2 kata meter. Yang pertama di Yohanes 2 ayat 1. Ibu pusing karena anggur habis. Lalu di ayat 3, ibu datang lagi kepada Yesus pusing masalah anggur. Dari ayat 2, dari ayat 1 sampai 3 pelan-pelan. Dari ayat 1 sampai 3 pelan-pelan semuanya jemaah. Kenapa Ibu Maria ini pusing? Itu kan bukan pestanya dia. Nggak masuk dong. Ini diulang sampai 2 kali di ayat 1 dan ayat 3. Supaya jemaat yang membaca itu, ayat itu, apa ya, top. Betul. Beneran? Betul. Karena memberikan penekanan. Supaya yang membacanya ngerti. Kenapa nih emak-emak pusing? Kan ini punya orang pesta. Ada urusan mau habis kan? Kenapa pusing? Kenapa jadi marah-marah? Ibu datang kepada Yesus. Misalnya, itu pernikahan. Misal ya, jangan diputus nih, jangan dibuang nih. Misalnya itu pernikahan orang lain. Kenapa mamanya Yesus pusing? Toh itu dia tidak punya obligasi apa-apa, dia tidak punya kewajiban apa-apa. Wong dia cuma tamu kok di situ. Kalau kita datang ke hajatan, ke pernikahan, lalu nasi habis. Apa untuk catering itu nasi habis. Kita pusing. Kita marah-marah. Ya tidak. Nanti justru tuan rumah tersinggung. Yang punya hajat tersinggung. Kenapa kok pusing ke orang lain? Kenapa kok pusing urus-urus catering? Udah, cukuplah sampai di situ, Om. Kenapa kok sibuk? Cukup aja, Om. Poinnya dapat. Ini saya udah ganti HP kedua tapi sama-sama lowbat ya. Saya nggak sempat ke dalam. Jadi intinya gini, dia kan menyatakan di situ bahwa di pesta pernikahan Kana, tuan rumah pesta kehabisan anggur. Lalu Bunda Maria itu pusing, marah-marah. Nah, saya mau tanya sekarang. Saya nggak tahu, mungkin Ustadz Kainama ini kan nikahnya di Hotel Bintang 5, jadi dia nggak mau ambil pusing. Tapi kita pun ya, yang tinggal di kampung, atau ada saudara kita, kerabat kita yang menikah, pasti pengantinnya kan duduk manis. Kita sebagai kerabat yang ikut membantu. Biasa di kampung-kampung seperti itu. Dan pada saat ada suatu permasalahan, pasti kan kita juga bergotong royong. Dan apakah ada tertulis dalam Alkitab bahwa Bunda Maria marah-marah, pusing? Tidak. Ya. Nah, ini pandangan saya pribadi, interpretasi saya. Justru sebagai keluarga, Bunda Maria melihat keluarga atau kerabatnya mengalami kesulitan anggur, dan dia tahu bahwa putranya ini mempunyai suatu kemahakuasaan, ya, bisa merubah air menjadi anggur. Ya dia meminta, tapi tidak mendesak. Dia hanya menyampaikan saja. Emang ada marah-marah di Alkitab tertulis di situ? Kan sok tahu.
Saya rasa sampai sekarang pun orang kampung ya, di kampungnya Kainama itu kalau kawinan pasti semua orang, keluarga, tetangga semua ikut membantu tanpa perlu merisaukan pengantinnya. Masa iya orang nikah nih, saya nikah, terus saya kehabisan anggur, terus mama saya datang, Fixeru, itu habis anggur tuh. Ya masa iya kalau itu pernikahan Yesus? Kenapa justru pengantinnya dimintain suruh bikin anggur? Kan lebih nggak masuk akal lagi narasi yang dibangun dia gitu. Ya, kita nggak memakai tafsir Bapak Gereja dulu, nggak memakai tradisi. Bahkan di Alkitab pun tidak tertulis Bunda Maria marah-marah atau tertulis di situ yang menikah Yesus. Oke, dari saya itu dulu, Om. Mungkin habis ini saya udah out dulu lah. Ya, silakan mungkin paman-paman yang lain mau menambahkan. Paman Usrok atau Paman Katak Gurun? Paman Katak Gurun dulu aja. Ya, silakan Paman Katak Gurun. Ya. Jadi benar kata Paman Fixero tadi. Jadi yuk kita juga berasumsi. Asumsinya adalah apakah Kainama nuraninya sudah mati? Sehingga ketika dia menghadiri suatu pesta, kemudian dia melihat tuan rumah kesulitan, dan dia nggak peduli. Lebih-lebih itu kalau di kampung-kampung dengan semangat gotong royong. Nah, dari sini kita melihat, oh ternyata seorang Kainama itu nuraninya mati. Dia tidak pernah bersimpati kepada orang yang kesulitan. Itu aja sih. Silakan Paman Usrok. Skip. Kali ini saya skip aja. Ya. Udah jelas sama Paman Fixeru tadi kok. Paman Damai Kasih Channel mau ada tanggapan? Skip. Sama. Ya, kita lanjutkan dulu. Asumsi liar aja kan, asumsi liar, penafsiran tanpa dasar begitu. Iya, jadi dia dan kita jadi berkesimpulan bahwa orang ini adalah orang yang nuraninya udah mati gitu loh. Dan pemikirannya dangkal sekali, Om. Ya, karena memang dia ingin menggiring opini bahwa yang terjadi pada waktu itu adalah pernikahan Yesus. Karena kenapa? Seharusnya kan seorang ibu mertua yang sibuk ngurusin pernikahan dan segala macamnya. Karena kan pernikahan biasanya pada pihak laki-laki. Nah, itu yang mau dia giring sebenarnya. Bahwa pada waktu itu adalah pernikahan Yesus. Nah, kalaupun waktu itu pernikahannya adalah Yesus, kenapa yang minum pengantin lain di dalam Alkitab itu bukan Yesus, gitu kan? Kenapa juga Yesus menolak mujizatnya? Nah, ini adalah logika yang sebenarnya ingin membentuk suatu pandangan yang seolah-olah Yesus yang menikah, tapi yang meminum justru bukan pengantin prianya, malah pengantin yang lain. Nah, ini kan aneh sekali, gitu. Nah, ini udah kesalahan berpikir, ya. Maaf, Paman Ustadz Kainama, mungkin didukung dengan data yang kuat lagi, gitu. Di situ adalah Yesus sendiri menolak sebenarnya, karena waktunya dia membuat mujizat belum waktunya. Tapi karena ibunya yang meminta, kenapa ibunya itu kayak sibuk sekali ingin melakukan ingin menolong pengantin itu, karena memang pada waktu itu adalah teman-teman mempelai laki-laki mengantar teman-teman mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Nah, di sana dikatakan perkawinan. Di saat perkawinan itulah maka biasanya kerabat-kerabatnya itu ikut serta, baik itu yang di dapur, baik itu yang di mana itu ikut serta. Nah, kebetulan mungkin Bunda Maria itu seksi konsumsinya mungkin gitu kan, karena biasanya perkampungan rata-rata kan saudara-saudara semua yang ada di situ. Itu aja ya dari saya begitu. Silakan Paman Damai Kasih Channel diangkat lagi tayangannya yang mau kita tanggapi. Oke. Saya nggak apa-apa disalahin. Mungkin belum mengerti. Bahwa bukan Kainama yang
Kainama nggak pernah dan nggak akan pernah. Kainama Aristo tidak akan pernah bilang Yesus menikah. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim dan hadis tidak pernah mencatat pernikahan. Tidak pernah. Demikian Ustaz ya, silakan. Ya. Oke. Ada Oke, stop. Udah. Oke, cukup. Om. Nah, itu dari mulutnya dia sendiri kan. Dan kita hormati bahwa pengakuan dari saudara kita di Islam sendiri, di Alkitab mereka dan di hadis mereka, tidak pernah mengatakan bahwa Yesus menikah. Nah, itu posisi, standing position dari umat Muslim. Nah, lalu kenapa yang kita imani sendiri, orang Kristen, dan tidak tertulis di Alkitab bahwa Yesus menikah? Ya, sama. Orang Kristen juga tidak pernah mengatakan Yesus menikah. Termasuk di Alkitab dan tradisi-tradisi Bapak Gereja, tradisi suci. Tidak pernah mengatakan. Lalu kenapa pada saat Ustadz Kainama membaca Alkitab, mengatakan Yesus menikah? Berdasarkan tafsir Injil di Yohanes 2 ayat 2 itu. Dengan tafsir bebasnya. Kita belum ngomong literasi lain yang dia baca, yang menurut dia adalah literasi Kristen. Itu silakan nanti Om Usro yang akan menyampaikan. Jadi dari saya itu aja. Al-Quran dan hadis tidak pernah mengatakan Yesus menikah. Begitu juga dengan Alkitab dan tradisi suci. Lalu kenapa Ustadz Kainama berusaha membuat framing, ya, membuat logical fallacy dan strawman fallacy untuk menyatakan Yesus menikah? Itu tanda tanya besar buat saya. Oke, sekian. Oke, nanti saya langsung ya. Sebentar ini tak ulang lagi. Tidak akan, bukan Kainama yang Oke. Kainama nggak pernah dan nggak akan pernah. Kainama Aristo tidak akan pernah bilang Yesus menikah. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim dan hadis tidak pernah mencatat pernikahan. Tidak pernah. Demikian Ustaz ya, silakan. Ya. Berarti di sini Kainama double starter ya, Vic ya? Double starter kan, Vic? Standar double ganda, starter. Kan? Double starter. Oke. Tapi ntar dulu nih, saya takut mati ya. Saya cuma bilang begini. Apa yang dilakukan Ustadz Kainama sama saja dengan misalnya, mohon maaf ya, saya disclaimer. Ada seseorang yang mengaku Muslim mengatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Pasti semua orang Islam yang mengaku Islam, baik Sunni atau Syiah, menyatakan itu adalah pendapat yang salah dan bidat. Kenapa? Pernyataan itu adalah pernyataan dari orang Ahmadiyah dan kitab Ahmadiyah, alias bidatnya orang Islam. Nah, sekarang maukah kenapa Ustadz Kainama justru membuat statement yang kurang lebih sama analoginya, menyatakan Yesus menikah, sementara Injil itu diambil ibaratnya dari heresi juga. Tapi itu nanti diulas lah. Itu diulas. Sorry saya spoiler. Thank you. Oke, terima kasih. Om Yakobus ambil dulu ya sebelum ke teman-teman ya Om ya. Monggo silakan Paman. Oke. Ya. Ini yang saya tunggu-tunggu ya. Tadi video itu video terakhir yang kita tanggapi. Cuma Om Vic menyampaikan di situ cukup, berarti ada suatu double starter dari Kainama atau standar ganda. Standing position nggak jelas dalam argumentasinya. Oke, ini saya akan buka di sini Bapak. Memang ada klaim. Dan klaim itu ditemukannya suatu potongan papirus, di mana potongan papirus itu menyatakan bahwa kemungkinan Yesus menikah atau mempunyai istri. Dalam hal ini Vatikan mengatakan bahwa klaim ini tidak benar. Karena apa? Karena tulisan dalam potongan papirus tersebut yaitu palsu. Surat kabar Vatikan, yaitu L'Osservatore Romano, memaparkan studi analisa yang panjang oleh ahli pengamat manuskrip kuno Alberto Camplani dari Universitas La Sapienza Roma, yang memaparkan mengapa keaslian fragmen papirus itu layak untuk diragukan. Dan potongan papirus itu dibawa oleh seorang pengajar di Harvard. Dia yang bernama Karen King. Dan sebagai teks yang konon berasal dari abad keempat, yang kononnya itu berasal dari abad keempat ya,
ke kongres tentang studi Koptik di Roma, ada salah seorang ahli kitab suci yang sebelumnya juga telah mengungkapkan Injil-Injil palsu, yaitu Profesor Francis Watson dari University of Durham. Dia meragukan keaslian fragmen tersebut. Dalam hal ini kemungkinan besar hal itu penulisan yang dilakukan di abad 20-21 di atas fragmen papirus kuno. Dan hal ini akan nampak dari hasil tes laboratorium secara seksama yang dapat membuktikan umur dari tinta yang digunakan. Dan yang pada saat berita dikeluarkan nampaknya belum dilakukan. Selain itu, menurut Watson, kata-kata yang tertulis di fragmen tersebut tidak cocok tata bahasanya atau grammarnya dengan keseluruhan teksnya, Ibu Bapak. Maka sepertinya ada seseorang nih yang menemukan potongan papirus kuno, kemudian menuliskan sesuatu yang baru di atasnya. Itu menurut Watson. Mungkin motivasinya untuk mendapatkan keuntungan fulus, finansial. Dan para ahli manuskrip yang melihat tulisan tersebut dapat melihat bahwa dari tulisannya terlihat kacau balau atau berantakan, seperti ditulis oleh seorang yang tidak fasih menulis dalam bahasa Koptik. Peneliti tulisan Jemaat Perdana, yaitu Christian S. Kellen, itu mengatakan, para ahli terbagi dalam hal ini, bukan untuk menyatakan adanya sekelompok ahli yang percaya bahwa fragmen itu otentik, dan ada sekelompok yang lain yang tidak percaya. Sebab, secara umum, semua tidak mempercayainya. Dan terbaginya dalam hal ini yaitu 2/3 dari para ahli itu secara ekstrim benar-benar skeptis. Sedangkan 1/3 yang lainnya, yakni bahwa fragmen itu palsu. Dan ide tentang kemungkinan Yesus menikah itu sesungguhnya mencuat di tahun 2003 lewat novel Dan Brown, Da Vinci Code. Itu karya fiksi yang sepertinya memasukkan data sejarah, tetapi data yang dikutip tidak benar, sehingga dapat mengarahkan atau menggiring opini orang mempunyai persepsi yang keliru. Dengan demikian, tak ada yang perlu diragukan tentang ajaran para rasul, bahwa Kristus tidak menikah. Dan bahwa tradisi ini sampai sekarang itu dijaga, dilestarikan oleh Gereja Katolik. Juga perlu diketahui Bapak, imam-imamnya di dalam Gereja Katolik tidak menikah, yang untuk ritus barat ya. Karena mereka secara total mengikuti teladan Kristus. Untuk apa? Untuk memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Allah dan kepada gerejanya. Tetapi untuk ritus timur, ada yang menikah untuk klerusnya, tapi untuk jabatan tabisan uskupnya tetap selibat, Ibu Bapak. Dan klaim senadak ini banyak ditulis. Nah, tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Klaim-klaim berkaitan Yesus menikah itu banyak ditulis di buku-buku, di mana itu yang mendegradasi iman Kristiani dan terkhusus Gereja Katolik. Dan mereka yang mengarangnya ataupun yang menerbitkannya ternyata tidak mengerti yang sedang mereka lakukan, Ibu Bapak. Namun ada bagian yang harus kita lakukan dalam hal ini, yaitu apa? Ini saya bol ini. Kristus harus semakin mendalami iman kita sendiri, supaya jika diperlukan, kita dapat memberi pertanggung jawab akan iman kita. Dengan demikian, Ibu Bapak, kita secara langsung melaksanakan ajaran Rasul Petrus. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Lah, tadi berkaitan penyampaian kainama yang di awal ditanggapi oleh Om Fik. Mengapa Yesus tidak menikah?
Tadi Om Fik sudah menjelaskan Yohanes Pembaptis tidak menikah. Terus Rasul Paulus juga tidak menikah. Sekarang saya perketat lagi Kainama. Apakah seorang Yahudi dan Rabi itu harus menikah? Ini jawabannya Kainama. Kita tahu dari beberapa tulisan pakar sejarah bahwa ada banyak orang yang tidak menikah di zaman Yesus. Sebagai contohnya, menurut Philo itu seorang filsuf Yahudi yang tinggal di Alexandria, Mesir. Di dalam bukunya Hipotetika dikatakan bahwa suku Essenes itu tidak memiliki istri. Menurut Philo loh ya, filsuf loh. Apakah saudara Kainama lebih pakar dari Philo atau lebih pakar dari saudara Yosefus? Ini Yosefus itu sejarah Yahudi loh Kainama. Anda kan orang Indonesia. Menurut Yosefus, dia seorang sejarawan Yahudi di dalam bukunya Jewish World, itu mengatakan bahwa banyak orang dari suku Essenes yang mempraktekkan kaul kemurnian seumur hidup atau selibat, itu tidak menikah, Bro Kainama. Jadi, mohon maaf, saudara Kainama, tidaklah aneh kalau orang-orang seperti Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes, Rasul Paulus tidak menikah. Dan tentu saja tidaklah aneh kalau Yesus sendiri tidak menikah, Bro Kainama. Lebih detailnya di sini. Kenapa sih Yesus tidak menikah? Kita akan melihat percakapan Yesus dengan murid-muridnya di Injil Matius 19 ayat 3 sampai 12 bahwa Yesus itu mengajarkan akan kesucian mengenai pernikahan dan tidak mengizinkan atau tidak suka adanya perceraian. Namun di ayat 11 sampai 12 itu dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak menikah karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Dari sini, jikalau ada orang-orang yang untuk kerajaan surga tidak menikah, apalagi Yesus yang datang dari surga yaitu Allah sendiri, ya mohon maaf sungguh menjadi layak untuk tidak menikah di dunia ini. Bukan karena Yesus merendahkan perkawinan, saudaraku Kainama, bukan. Namun menjadi layak bahwa dia tidak menikah. Sehingga Yesus dapat menyebarkan kerajaan Allah secara totalitas. Dan ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menikah lebih memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 33. Poin pertama ini, Bro. Poin kedua, sebenarnya pernikahan itu suatu gambaran yang sekilas, Bro Kainama. Gambaran yang sekilas mengenai kerajaan Allah yang abadi. Yaitu sepasang suami istri dapat memberikan diri masing-masing dalam kasih yang tulus. Disinilah, Bro Kainama, inti dari kasih yang sebenarnya terwujud dalam kemurnian kesucian perkawinan. Suami istri mengatakan satu sama lain, saya memberikan diriku dan saya adalah milikmu. Dan pernikahan ini adalah suatu cara untuk mengekspresikan kasih seperti ini. Ini ya, saya pertebal ya Bro Kainama. Namun di dalam diri Yesus ada kepenuhan kasih yang paling sempurna, yaitu kasih di dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Sehingga dalam kesatuan dengan Allah ini, karena memang Yesus itu adalah Allah, tidak diperlukan pernikahan kodrati dengan manusia. Poin ketiga, dalam Katolik, pernikahan yang kita kenal di dunia ini bersifat sementara sampai maut memisahkan. Dan inilah ajaran yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bahwa di surga itu, mohon maaf Bro Kainama, di surga tidak ada hubungan pernikahan.
Tidak ada kawin mengkawinkan, tidak ada. Dan itu tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 23 sampai 32. Mohon maaf loh bro, surga saya beda. Jadi kalau Yesus sendiri senantiasa mengalami kerajaan surga, karena Yesus mempunyai beatific vision, dan itu secara terus-menerus, maka adalah fitting bahwa Yesus tidak memilih pernikahan seperti yang ada di dunia ini. 4. Dalam karya penebusan, menempatkan Yesus sebagai mempelai laki-laki, dengan gereja sebagai mempelai perempuan yang dikuduskannya dengan air dan firman. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus bab 5 ayat 25 sampai 32. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa perkawinan hanya untuk satu laki dan satu perempuan. Satu laki-laki dan satu perempuan, tidak berpoligami. Itu tertulis juga di dalam Injil Matius 19 ayat 3 sampai 12. Dalam hal ini DKC, jadi kata fitting di sini lebih cocok kalau kita menggunakan kata cocok ya. Yes. Jadi akan tidak cocok kalau Yesus menikah. Ya, betul. Betul Pak Esan. Pak Katagun, oke. Di sini berukai nama gereja itu sebagai mempelai Yesus, dan itu memiliki arti ilahi, bro. Sehingga makna perkawinan Kristus dengan gereja itu jauh melampaui makna perkawinan antara manusia di dunia. Antara manusia ning alam madya iki, ning jagat raya iki. Terakhir bro nama. Gambaran kasih antara Yesus dan gereja inilah yang menjadi acuan atau teladan kasih suami istri dalam suatu sakramen perkawinan di Katolik. Apa itu? Kasih mempelai laki-laki yang sampai menyerahkan nyawanya bagi mempelai perempuannya, dan kasih mempelai perempuannya yang tunduk menghormati suaminya. Persatuan antara Yesus dan gerejanya di akhir zaman itu digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba. Dan itu tertulis dalam kitab Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Saya menjawab berukai nama dengan literasi seperti ini, bro. Jadi tidak pakai Google kosong, bro. Nggak ada parameternya, bro. Kalau bro memberikan pengajaran pakai Google kosong, waduh, umat-umat Anda, jemaat-jemaat Anda mendengar bisa aduh kacau balau, bro. Oke, saya kira cukup Om Yakobus, monggo. Ya, baik Paman. Itu tadi ya Bapak Ibu. Silakan. Berikut adalah tanggapan dari Paman Usrok ya. Saya menambahkan tadi apa yang disampaikan Paman Dekasi ya. Sharingnya coba bisa dian lagi ya. Diangkat screen-nya tolong. Udah kok. Oh ya, udah muncul, silakan. Nah, tadi kan gambarnya udah muncul ya? Udah. Cuma kalau bisa di zoom bagus, Mas. Zoom berapa persen ya view? 150 coba, zoom 150. Di bawah, pojok kiri bawah, Mas. Pojok kanan bawah. Iya. Ya. Ini begini ya? Cukup ya? Cukup? Dikit lagi, Mas. Itu berapa, Mas? 140. Ya, dah. Tadi udah bagus tuh. Iya, oke. Ya, udah boleh, ya, siap. Tadi yang disampaikan Om Damai Kasih channel tadi ini loh, namanya Karen King tuh ini. Nah, papirusnya ini.
Inilah ya katanya abad keempat tuh ini ya. Tadi kan sudah dibantah ya argumentasinya itu tadi ya. Nah, selain di sini sebetulnya banyak sumber-sumber lain lagi yang menyatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Yang pertama tadi kan novelnya Dan Brown ya, Da Vinci Code. Kemudian ini katanya penemuan papirus ya ternyata adalah terbukti palsu kan. Ini loh, asalnya dari ini tadi yang disampaikan oleh Paman Damai Kasih Stenol itu ini. Nah, tetapi ada lagi ini buku yang namanya ini. Nah, Jesus the Man. Karya Barbara Thiering ya, the controversial bestseller that will change your view of Christianity forever. Di sini dia juga menyatakan begitu. Seperti ini. Tadi kan Om Damai Kasih channel kan juga mengatakan setelah itu ada beberapa hal lagi kan. Nah, ini salah satunya tuh ini nih. Buku ya Decoding the Real Story of Jesus. Nah, ini juga bukunya ini oleh ini Barbara Thiering nih ya. Sejarawan teolog penafsir Australia. Nah, tetapi bukunya ini pun juga setelah dibantah semua ini. Nih, tesis Thiering menarik beberapa kontroversi di media tahun 90. Tanpa substansi ini tanggapannya. Ini Uskup Durham juga udah menulis juga kan. Ini juga tidak hasilnya negatif. Dibantah juga oleh James McGrath. Nah, Erna Ulman Margalit, Profesor Hebrew University juga ini membantah bukunya itu sama sekali dengan tidak cukup bukti ya. Jadi dia teknik pesernya itu sudah dibantah semua nih. Kemudian ada teolog Australia juga, Christopher Walker, juga mengatakan, nih penggunaan ekstensi atas teknik peser untuk menafsir kembali seluruh kisah tentang Yesus sama-sama tidak didukung oleh komunitas ilmiah. Tuh. Kemudian ada lagi, asal mulanya dari mana sih Yesus menikahi Maria Magdalena? Ini ajaran Valentinus. Tadi sudah disebutkan oleh Om Damai Kasih kan, bahwa Valentinus itu adalah selalu cabang dari Gnostik. Itu bidah Kristen abad awal, abad kedua. Dia berdasarkan dari apa? Injil Filipus. Nih. Nah ini loh, dalam Injil Filipus, Maria Magdalena dianggap sebagai rasul sejati. Dia dipandang memiliki hubungan khusus dengan Yesus dan dikatakan sebagai rasul yang lebih dikasihnya daripada yang lain. Ini kan kitab apokrif nih. Dia terkadang dikatakan sebagai simbol kebijaksanaan atau Sophia, karena itu dia digambarkan sebagai permasyuri Yesus dan terserah bahwa mereka sudah menikah. Jadi sebetulnya Injil Filipus itu tidak menyatakan, tapi disampulkan tersirat seperti ini. Ini dari kitab apokrif nih, dari Injil Filipus dan Injil Maria Magdalena. Kemudian ada lagi Kisah Para Rasul Yohanes juga ada itu. Kisah Para Rasul Yohanes itu. Ada buku lagi ini nih. Ya kan, bahwa bukunya pernyataan Valentinus tadi kan sudah disanggah oleh bapak-bapak gereja kan, terutama oleh Irenaeus itu. Ada lagi buku ini nih, nah Sylvia Browne ini. Nah ini. The Two Marys, The Hidden History of Mother and Wife of Jesus. Nah, ini buku-buku kacau gitulah ya. Itu. Nah, ini tadi kan menyatakan sudah saya sampaikan tadi kan, kalau orang Yahudi ya tidak semuanya menikah. Contohnya tadi sudah disebutkan tadi oleh BKC. Nah, ini dikatakan oleh Eusebius ya di Church History Book 3 chapter 3 mengenai menurut apostol para rasul yang menikah. Jadi tidak semuanya murid Yesus itu menikah. Di sini yang dikatakan siapa nih? Peter dan Philip, hanya Peter dan Filipus yang menikah, yang lainnya tidak. Nah, begitu Om. Jadi memang asal mulanya dari aliran Gnostik yang kemudian lah diambil jadi buku-buku seperti ini nih. Nah, jadi ini framing sudah lama sekali Om, ya Om ya.
Seringkali tetap diulang lagi, ya itulah. Memang tujuannya untuk mendiskreditkan sih, ya mendegradasi supaya orang kita umat Katolik tuh ragu gitu kan. Tapi ternyata itu semuanya adalah hoax semua. Nah, ada lagi sumber lagi yang itu yaitu mengenai makam Talpiot. Nah, makam Talpiot kalau udah dengar, saya ada literasinya, tapi ya nggak usah lah ya terlalu panjang kalau kita bahas karena itu juga sudah disanggah oleh arkeolog juga gitu kan, mengenai pernyataan Jacob Fici gitu kan, itu juga sudah disanggah oleh arkeologi yang kredibel di sana gitu. Jadi itu juga hoax juga semuanya gitu. Itu Om, sedikit saya tambahan dari saya. Matur nuwun. Oke, makasih Om Usro. Om Yakobus terpental ini. Silakan Om Katak Gurun, monggo. Ya, jadi sekali lagi timbulnya penyesatan-penyesatan atau penggiringan-penggiringan yang tidak berdasar. Jadi kita melihat sesuatu pengajaran yang benar itu pasti berasal dari sumber-sumber primer, bukan dari katanya. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Kainama. Apakah dia merujuk ke sumber primer? Satu-satunya sumber primer yang dia rujuk justru membantah hal tersebut, seperti yang dia sebutkan sendiri, yaitu di dalam kitab sucinya itu tidak menjelaskan sama sekali bahwa Yesus itu menikah. Nah, yang ada adalah Kainama mengambil sumber-sumber sampah. Nah, jadi kembali untuk kita sebagai umat beriman, pandai-pandailah memilah pernyataan-pernyataan yang beredar di seputar kita. Apakah pernyataan-pernyataan itu didukung oleh sumber-sumber primer? Istilahnya ojo gumunan, ojo kagetan itu ya. Demikian Om Usro dan Om DKC. Silakan dilanjut. Silakan. Monggo Om Yakobus. Sorry tadi internetku kepental ini. Aduh, mohon maaf. Ya, mau dilanjutkan lagi untuk reaction video selanjutnya? Cukup Om, selesai sekarang Om Yakobus. Cukup ya, kayaknya sudah cukup menjawab lah itu kan. Cukup iya. Lah. Iya. Jadi tadi literasi dari Paman Damai Kasih Channel udah sangat jelas ya, bahwa memang di dalam tradisi, kalau kita bicara tradisi, bahwa di dalam tradisi Yahudi itu tidak boleh lepas dari hukum Taurat. Nah, di dalam tradisi Yahudi memang diperbolehkan orang untuk yang memilih bekerja di kerajaan Allah tidak menikah. Nah, kalau di kitab Bilangan itu disebutnya orang-orang Nazir. Itu ada tuh nanti di kitab Bilangan. Bahkan Nabi Yeremia pun mendapatkan perintah untuk tidak menikah gitu. Walaupun sebenarnya menikah itu adalah pilihan, dan kalau menurut Yahudi itu sebagai untuk melakukan perintah Allah ya, di mana kita harus menaklukkan dunia dengan beranak cucu, bertambah banyak, itu kan perintah. Tapi ada juga dalam tradisi Yahudi untuk bagi orang Nazir atau bagi orang yang ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah itu diperbolehkan untuk tidak menikah. Bahkan Rabi Paulus pun mengajarkan demikian. Jika tradisi Yahudi atau hukum Taurat benar-benar tidak memperbolehkan orang untuk tidak menikah, maka Rabi Paulus pun seharusnya dia tidak mengajarkan hal tersebut di dalam Alkitab ya. Itu sangat jelas tertulis
Begitu juga di dalam masalah pernikahan, dan itu adalah kesalahan tafsir kalau menurut saya pribadi, bahwa kalau kita cerna lagi bahwa pernikahan Kanaan itu juga sebagai wujud dari pernikahan nanti, di mana Yesus sebagai mempelai laki-laki dan umatnya. Bukan Kanaan, Kana. Oh ya, Kana. Pernikahan Kana itu nanti sebagai gambaran ya di pernikahan di kitab Wahyu tadi sudah dijelaskan juga oleh Paman Damai Kasih Channel. Seperti itu. Jadi memang itu, jadi begini. Saya cukup bingung ya terhadap Paman Kainama, bahwa kalau tidak diajarkan di Alkitabnya di Alkitab dan tidak, kalau di Alkitab dikatakan Yesus tidak menikah, terus di kitabnya dia pun dikatakan Yesus tidak menikah, terus buat apa hal ini diangkat dan diyakinkan begitu? Berarti kan apa yang dia utarakan sebenarnya adalah heresi atau ajaran bidat dari ajaran Kristen, dan juga ajaran bidat dari ajarannya dia. Nah, saya bingung. Jadi standing ovation-nya dia, standing posisinya dia itu di bagian mana gitu? Apakah dia mendukung ajaran bidat atau bagaimana? Ini membuat kita bingung begini. Makanya di sini adalah kita mencoba menjelaskan berdasarkan apa yang kita peroleh di dalam Gereja Katolik, dan juga berdasarkan isi dari Alkitab dan tradisi-tradisi suci kita. Gitu, silakan Paman Damai Kasih Channel. Om Yakobus, ada satu literasi tapi Om Yakobus yang sampaikan ya. Waduh. Ya. Silakan Om, monggo. Ini bukan tubal proyek kan? Bukan, silakan Om. Yesus mempunyai istri, tanda tanya. Nah ini ya, penjabaran lebih detailnya ya, ada beberapa poin. Yang pertama, ada yang mengajukan argumentasi bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena berdasarkan kitab-kitab yang tidak termasuk dalam Alkitab. Dan inilah yang dijabarkan secara panjang lebar dalam karya fiksi. Sekali lagi, ini adalah karya fiksi, di mana karya fiksi adalah karya imajiner, karya tidak nyata. Dalam Da Vinci Code, tulisan Dan Brown. Nah, karena Yesus seorang rabi berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 38, dan hampir semua rabi di zaman Yesus menikah, maka Yesus pasti menikah. Ini sekali lagi ya, ini adalah asumsi. Dari keberatan-keberatan tersebut, kita bisa menganalisanya satu persatu. Silakan ganti halamannya, Paman. Yang pertama, Maria Magdalena di kitab Perjanjian Baru. Dalam Injil diceritakan akan beberapa nama Maria, seperti Maria Bunda Yesus, Maria saudara Lazarus, dan Marta. Itu ada pada Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dan juga ada Maria Magdalena yang berasal dari Magdala di daerah sekitar Danau Galilea. Maria Magdalena ini adalah orang yang diceritakan dalam Injil bahwa Maria Magdalena bersama dengan beberapa perempuan lain melayani Yesus dan para murid dalam pelayanan mereka, seperti yang tertulis pada Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Dia juga dibebaskan dari 7 roh jahat. Berarti Maria Magdalena adalah Maria yang dibebaskan dari 7 roh jahat, berdasarkan Injil Lukas pasal 8 ayat 2. Dan dia juga yang menyaksikan drama penyaliban Kristus, berdasarkan Injil Markus pasal 15 ayat 40. Dan kemudian Maria Magdalena yang pertama kali menemukan bahwa kubur Yesus telah terbuka. Itu ada pada Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18. Kemudian di Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 dikatakan ada seorang wanita pendosa yang menangis dan meminyaki kaki Yesus serta mengusap kaki Yesus dengan rambutnya. Cerita ini justru menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena di ayat 48 dan 50 dikatakan bahwa Yesus mengampuni dosa wanita pendosa tersebut.
Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Itulah sekilas yang diceritakan dalam Injil tentang keberadaan Maria Magdalena, yang sebenarnya dari semua cerita tersebut tidak ada hal yang mendukung tentang keistimewaan hubungan antara Yesus dan Maria Magdalena. Lanjut, Paman. Maria Magdalena di kitab-kitab yang tidak termasuk dalam Alkitab. Nah, berarti penjabaran-penjabaran yang akan saya ucapkan adalah sumber yang bukan dari Alkitab. Ya, yang pertama itu Injil Thomas, ada juga Injil Petrus ya. Terus juga ada buku dari Sophia of Jesus Christ, ada juga buku Sophia Pistis, ada juga Injil Maria, ada juga buku The Dialogue of Savior, ada juga buku Injil Filipus. Itu merupakan buku-buku yang sering dipakai untuk membuktikan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Namun itu semua buku-buku tersebut tidak berkata bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Yang ada hanya menceritakan kedekatan mereka. Sekali lagi ya, hanya menceritakan kedekatan antara Yesus dengan Maria Magdalena. Jadi pernyataan bahwa Yesus menikah adalah merupakan kesimpulan dari kedekatan yang digambarkan antara Yesus dan Maria Magdalena dalam buku-buku tersebut. Buku-buku yang disebut tadi ditulis sekitar abad kedua sampai dengan ketiga. Mungkin yang paling awal adalah Injil Thomas, sedangkan buku-buku yang termasuk di dalam Alkitab Perjanjian Baru ditulis sekitar tahun 50 hingga 100 Masehi. Seperti Injil Matius, 1 dan 2 Tesalonika itu ditulis tahun 50 sampai dengan 55 Masehi. Sedangkan Injil Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul diperkirakan ditulis tahun 55 sampai 62 Masehi. Dan yang paling terakhir adalah Injil Yohanes dan Kitab Wahyu. Itu ditulis pada tahun 90 hingga 100 Masehi. Kesimpulannya, apa yang terlebih dahulu ditulis memiliki atau mempunyai kemungkinan untuk lebih besar bahwa dokumen tersebut tidak ditambah-tambah karena ketidakbenaran suatu fakta. Kalau memang ada fakta di dalam dokumen Perjanjian Baru yang tidak benar-benar terjadi, seperti mujizat, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, maka ada banyak orang yang menuliskan dokumen lain dan bisa jadi memprotes akan ketidakbenaran Injil dan juga buku yang lain pada saat itu. Namun kenyataannya kita tidak menemukan dokumen-dokumen tersebut di tengah-tengah begitu banyak saksi yang masih hidup pada waktu Perjanjian Baru ditulis. Yang terjadi pada perkembangan kekristenan di masa jemaat awal adalah suatu konsistensi yang mempertahankan bahwa Yesus adalah suatu pribadi yang mempunyai dua natur, yaitu manusia dan Tuhan. Dan inilah yang diperjuangkan dan diimani oleh Gereja Katolik. Mau ditanggapi dulu, Paman? Cukup, silakan Om. Keroncongnya Om. Keroncong ya. Jadi memang sudah jelas bahwa jika ini kan karena sekali lagi ya kita beranggapan kitab yang ditulis pada generasi pertama ya, generasi di mana para rasul langsung dari zaman Yesus Kristus itu masih hidup, ada pertentangan gitu. Karena kan murid Yesus itu ada 12 ya. 12. Yang nulis ini kan mungkin nggak ada setengahnya mungkin, atau setengahnya Petrus, Yohanes, terus ada Matius, Lukas, terus ada juga Paulus, terus ada Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot ya. Nah,
Selain 12 itu, Yesus kan juga semasa hidupnya pernah mengangkat 70 murid, ya kan? Nah, jadi semakin banyak lagi saksi tentang kehidupan Tuhan Yesus. Jikalau buku itu benar-benar menyimpang dari kenyataan, dari fakta, otomatis orang-orang pada zaman itu akan menulis buku tandingan dalam tanda kutip ya, buku tandingan. Bukan yang ditulis setelah 100 atau 200 tahun setelah kehidupan Yesus. Itu jauh sekali. Misalnya begini. Ketika surat proklamasi ditulis tahun 1948 dan kemudian pada tahun 2200 lah atau 100 tahun kemudian ada orang menulis lagi proklamasi 45. Oh iya, 1945. Terus di tahun 2245, jaraknya udah 200 tahun atau 100 tahun. Ada orang yang menulis proklamasi versi lain, mana yang kita percaya? Yang 200 tahun kemudian atau yang 10 atau 20 tahun setelah proklamasi? Begitu. Apalagi bukti otentiknya itu masih ada, tersimpan. Nah, begitu juga pada Alkitab. Bukti otentik Alkitab itu masih ada, tersimpan. Jadi jikalau Alkitab itu palsu, nah yang kedua adalah bukti sejarah. Nah, bukti sejarah ini udah nggak bisa dibantah. Jikalau isi Alkitab palsu, pastilah dia bertentangan dengan sejarah yang terjadi pada waktu itu. Begitu juga catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh orang-orang bukan Kristen. Gitu aja dari saya, Paman Damai Kasih Channel. Terima kasih Om Yakobus. Harusnya Om Yakobus yang jadi host. Om Kata, Om, silakan Om Kata, monggo. Oke, ini sudah kentrung ya, paman-paman. Oke, baik. Saya mau ini mengantar kita ke sudut pandang yang lain. Jadi topik malam ini kita membahas tentang benarkah Yesus menikah, ya kan? Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah panjang lebar, itu jelas ya bahwa Yesus tidak menikah. Nah, Yesus tidak menikah ini itu sumbernya dapat kita lihat di sumber-sumber primer. Bahkan sumber primernya Kainama sendiri pun tidak pernah menyatakan bahwa Yesus menikah. Oke, jadi jangan bingung lagi. Nah, tetapi sebagai tambahan dari saya adalah mari kita lihat perkawinan Kristiani itu apa? Apakah hanya melulu berurusan dengan rekreasi? Dalam hal ini hanya melulu tentang seksualitas? Sama sekali tidak. Jadi tujuan perkawinan Kristiani itu bukan melulu mengenai seks. Tetapi itu adalah penyatuan pribadi. Dua pribadi yang dipersatukan oleh Allah. Makanya tidak ada perceraian. Jadi bukan karena tidak memiliki anak, lalu umat Kristiani diperbolehkan cerai. Atau ketika istrinya sakit, lalu diperbolehkan bercerai. Nah, kalau melihat kekudusan perkawinan ini, dan tujuan dari perkawinan ini, apakah relevan kalau kita berpikir firman Allah yang menjadi manusia lalu kemudian menikah? Ini sangat bertentangan dengan logika.
Ini sangat bertentangan dengan logika, karena kalau kita menelusuri lebih jauh, kalau misalnya Yesus menikah, lalu tujuan dia menikah itu apa? Apakah mungkin kalaupun Yesus menikah itu tanpa tujuan? Ya, ini cuma pertanyaan nakal dan ini mengajak kita berpikir lebih jauh. Tapi bahkan saya ulangi lagi, dari semua sumber primer, baik dalam kekristenan sendiri maupun sumber primer yang dimiliki dari keyakinan Kainama, itu sangat jelas menyatakan bahwa Yesus tidak menikah. Itu saja kentrung dari saya. Terima kasih. Terima kasih Om Kata Gurun. Om Yakobus, mau kentrung lagi? Udah cukup. Oke. Oke. Thank you Om. Jadi kentrung saya Bapak, saya tidak panjang. Kentrung saya sudah diwakili oleh tadi Om Fik, Om Usro, Om Yakobus, dan Om Kata Gurun. Itu diwakili beliau-beliau semuanya. Terakhir, pendek, padat. Saudara Kainama menyampaikan tadi, bahkan di kitabnya Saudara Kainama tidak menulis, tidak tercantum akan hal itu. Tetapi kenapa Kainama standar ganda dan double starter? Renungan sendiri. Sekali lagi Bapak, mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami semuanya yang kurang elok. Entah itu kami menyampaikan respon secara TikTok, entah kami menyampaikan respon melalui literasi. Apabila ada keselio lidah, ada kata-kata yang kurang elok, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga selalu jaga kesantunan di dalam kolom-kolom komentar maupun di live chat. Jaga kesehatan semuanya untuk Ibu Bapak dan Saudara Kainama. Sekali lagi, nanti kita akan ada live streaming. Saya mohon Saudara Kainama bisa bergabung, karena kita bagikan link streamnya untuk live streaming. Tapi untuk hal ini kami menanggapi secara monolog biar padat. Dan juga kalau bisa Saudara Kainama bagikan link di kanal YouTube G-Media Channel, nanti kami akan masuk juga, akan berdialog. Tetap semangat dalam berkarya, jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan dan melindungi kita selalu. Akhir kata, berkah dalam.